Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam rangka kita memanfaatkan sebagian dari waktu yang kita punya untuk duduk bermajelis di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang tetap setia berpegang teguh dengan ajarannya hingga yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang nantinya berbahagia dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para hadirin yang berbahagia, rasanya baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Rasanya baru kemarin kita mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita sahur pertama dan berbuka puasa pertama bersama dengan keluarga kita. Rasanya seperti itu. Yang ternyata pada hari ini dengan tanpa kita menyadarinya kita sudah berada di detik-detik yang terakhir dari bulan Ramadan. Mungkin hanya tersisa 1 hari lagi atau 2 hari lagi sebelum Ramadan benar-benar pergi meninggalkan kita. Karena Ramadan tahun ini, Ramadan tahun 1445 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan pergi meninggalkan kita. Ramadan tahun ini. Maka ketika kita berada di penghujung dari bulan Ramadan, hendaknya ada beberapa hal yang menjadi bahan perenungan bagi kita semua sebagai nasihat. Sebagai nasihat untuk kita semua. Bahan-bahan yang menjadikan renungan untuk kita ketika kita berada di penghujung dari bulan Ramadan. Maka yang perlu untuk menjadi bahan renungan bagi kita semua yang pertama, dan ini menjadi nasihat terkhusus ketika kita berada di penghujung bulan Ramadan. Yang pertama, para hadirin, hendaknya kita mengetahui bahwasanya kebersamaan kita dengan bulan Ramadan adalah merupakan kebersamaan yang singkat. Kebersamaan kita dengan bulan puasa ini merupakan kebersamaan yang sebentar. Dan ketika kita menyadari bahwasanya kebersamaan kita dengan bulan Ramadan ini adalah kebersamaan yang singkat, maka itulah hakikat dari kehidupan kita di dunia. Pertemuan kita dengan bulan Ramadan yang singkat ini adalah miniatur dari pertemuan kita dengan kehidupan dunia. Miniaturnya ada di bulan Ramadan. Singkat, yaitu berarti pertemuan kita dengan kehidupan dunia adalah merupakan pertemuan yang singkat, dan memang hakikatnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-45, ayat yang ke-46. Ini ayatnya sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah permisalan, perumpamaan kepada manusia yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Wadrib lahum mathal hayatid dunya. Seperti apa sih kehidupan dunia itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia itu seperti kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit. Air hujan yang Allah turunkan dari langit, ada saatnya berhenti. Maka itu permisalan kehidupan kita di dunia. Ada saatnya, pada akhirnya nanti akan berhenti. Fakhtalata bihi nabatul ard, yang ketika hujan itu turun lalu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, maka tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi subur. Fa asbaha hashiman tadruhur riyah, yang ketika tumbuh-tumbuhan itu sudah subur, akan ada saatnya tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering lalu kemudian diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka itulah perumpamaan kehidupan kita di dunia. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa permisalan kehidupan dunia itu bagaikan hujan yang turun ke bumi, membuat tanaman-tanaman subur, lalu kemudian tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman itu berbunga, membuat senang orang-orang yang melihatnya. Lalu kemudian ketika manusia merasa senang dengan keindahannya, lalu kemudian Allah menjadikan tumbuhan itu kering dan diterbangkan oleh angin. Maka itulah dunia. Orang yang mengejar dunia terkagum-kagum dengan berbagai macam keindahannya, mengumpulkan dinar, dirham, dan berbagai macam harta-harta dunia, dan mengira bahwasanya dia akan terus menerus seperti itu. Padahal ada saatnya dia akan meninggalkan itu semua. Oleh karenanya para hadirin jamaah yang berbahagia, sikap terbaik kita menyikapi dunia adalah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan ad-dunya kadzil. Sikap terbaik seorang hamba terhadap dunia, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ad-dunya kadzil. Dunia itu ibarat bayangan. Dunia itu ibarat bayangan. Laula haqtaha tahrabu mink. Sekiranya engkau mengejar bayangan tersebut, maka bayangan itu akan lari darimu. Kita punya bayangan. Di waktu pagi ketika mataharinya di arah timur, maka bayangan kita ke arah barat. Kalau kita mengejar bayangan kita, kita enggak akan pernah bisa menangkapnya. Bayangan itu akan lari dari kita. Maka seperti itulah dunia. Dunia ibarat bayangan. Laula haqtaha tahrabu mink. Kalau sekiranya engkau mengejarnya, maka dunia akan lari darimu. Walau a'taitaha dhahrak tulahiquk. Sekiranya engkau palingkan badanmu, maksudnya kita tidak ngoyo mengejar dunia, maka tulahiquk. Tidak ada pilihan lagi bagi dunia, melainkan pasti bayangan itu akan mengejar-ngejar kita. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua yang berkaitan dengan bagaimana kita memandang dunia dan memandang akhirat. Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai hamnya, sebagai tujuan hidupnya, orang menjadikan akhirat sebagai orientasinya, orang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dari kehidupannya di dunia. Man kanatil akhiratu hammahu,
ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan menjadikan kecukupan berada di dalam hatinya. Seseorang mengejar kehidupan akhirat, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, maka Allah akan menjadikan kecukupan berada di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan urusannya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk kepada dirinya. Untuk orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi utamanya. Tetapi sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kanatid dunya hammahu, orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, menjadikan dunia sebagai orientasi terbesar di dalam dirinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan menjadikan, meletakkan kefakiran di depan kedua matanya. Dia mengejar dunia, menjadikan dunia sebagai obsesi paling nomor satu, maka Allah akan meletakkan rasa khawatir pada dirinya yang berkaitan dengan kefakirannya. Takut kalau seandainya nggak dapat ini dia fakir, kalau nggak dapat itu dia miskin. Dia meletakkan, Allah akan meletakkan rasa takut tentang kefakiran ada di depan kedua matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu, dan dia tidak akan mendapatkan dunia melainkan apa yang memang sebatas yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi nasihat yang pertama bagi kita bahwa kita ini hidup tidak lama di dunia. Pertemuan kita dengan Ramadan ini menjadi miniatur dari pertemuan kita dengan dunia yang sebentar saja. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan dirinya beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang berikutnya, ketika kita berada di penghujung dari bulan Ramadan, hendaknya kita ingat apa yang disampaikan oleh para ulama kita agar kita menjadikan diri kita sebagai Rabbaniyun. Para ulama menyebutkan kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadhaniyin. Jadilah kamu sebagai orang-orang yang Rabbani, bukan hanya sebagai orang-orang yang Ramadhani. Rabbani adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Rabb-nya di setiap waktunya. Rabbani, ingat dengan Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan mereka sedang berdiri, baik dalam keadaan mereka sedang duduk, baik dalam keadaan mereka sedang berbaring, sedang istirahat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, lalu kemudian mereka memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada proses penciptaan langit dan bumi. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbani. Bukan hanya Ramadhani. Ramadhani sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama pada suatu hari, seorang ulama Bishr Al-Hafi rahimahullahu taala dikatakan kepadanya,
Inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Dikatakan kepada Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya ada suatu kaum yang mereka itu rajin beribadah, yang mereka itu bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Akan tetapi ketika Ramadan berakhir, mereka pun meninggalkan amalan-amalan tersebut. Ketika Ramadan selesai, berganti bulannya, berganti dengan bulan Syawal, berganti dengan bulan yang lainnya, bukan berada di bulan Ramadan lagi, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendapatkan pernyataan seperti itu, Bishr al-Hafi rahimahullahu taala mengatakan bi'sal qaum. Bi'sal qaum. Mereka adalah seburuk-buruknya suatu kaum. Mereka adalah sejelek-jeleknya suatu kaum. Qaumun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Mereka yang hanya mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Maka nasihat untuk diri pribadi dan nasihat kepada para hadirin pada umumnya adalah bahwa jangan kita menjadi orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Lalu kemudian di luar bulan Ramadan kita kembali kepada kemaksiatan-kemaksiatan kita. Kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, seolah-olah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak berlaku lagi. Halal haram sudah enggak ada lagi. Perintah dan larangan sudah enggak ada lagi. Kenapa? Ramadan sudah lewat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk beribadah di setiap waktu sampai nanti maut datang kepada kita semua. Di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-99 Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin kepadamu. Para ulama ketika menafsirkan al-yaqin ditafsirkan dengan al-maut. Maksudnya selama kita ini masih berada dalam qaidul hayat, selama kita ini masih dalam ikatan kehidupan, maka selama itu pula kita mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan. Begitu pula ayat yang barangkali kita juga sudah hafal dengan ayat ini, ayat dari surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ini sering kita dengar dalam pelaksanaan khutbah-khutbah Jumat ya. Ayatnya sering kita dengar dan kita hafal. Allah Subhanahu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna, janganlah kalian itu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kalian muslim. Kecuali dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Maka beribadahlah kita para hadirin bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga nanti ketika Ramadan benar-benar telah pergi meninggalkan kita, menjadi hamba-hambanya yang Rabbani, bukan hanya hamba-hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian para hadirin jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya nasihat yang ketiga
yang juga barangkali perlu untuk disampaikan sebelum Ramadan benar-benar pergi meninggalkan kita. Jadi kita katakan bahwa kita ada di hari yang ke 28 atau 29, kita masih tersisa 1 hari atau 2 hari lagi dari bulan Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan itu masih ada. Bulan Ramadan belum benar-benar pergi. Maka ketika kita mengetahui Ramadan ini belum benar-benar pergi, masih ada kesempatan bagi kita untuk beramal di bulan Ramadan. Kita pernah menyebutkan motivasi dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan di dalam kitabnya beliau, Tallahi, demi Allah, lau qila li ahlil kuburi tamannau, sekiranya para penghuni kubur dikatakan kepada mereka, sekiranya para penghuni kubur ditanyakan kepada mereka, tamannau, minta sesuatu. Sekiranya penghuni kubur mereka punya kesempatan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la tamannau yauman min Ramadan, niscaya mereka akan berangan-angan untuk bisa ketemu 1 hari saja dengan bulan Ramadan. Kita ini masih ada kesempatan dan kita masih belum menjadi penghuni kubur. Kita masih menjadi penghuni dunia. Jangan sampai nanti kemudian kita menyesal di kemudian hari ketika sudah menjadi penghuni kubur, punya angan-angan, pengen ini, pengen itu, pengen sedekah, pengen sholat, pengen beramal soleh, pengen puasa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Segeralah berinfak, segeralah beramal sebelum datang kepada kalian kematian, yang ketika kematian datang kepada kalian, kalian mengatakan, ya Allah, sekiranya engkau menunda barang sebentar saja. Sudah meninggal dunia, sudah berada di penghujung kehidupan, sekiranya engkau menunda untuk kami sebentar saja, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Angan-angan yang tidak akan mungkin bisa dikerjakan. Ketika orang-orang mereka berada di dalam api neraka, mereka menyesal kenapa mereka enggak mengerjakan sholat di dunia. Qalu ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami ini dulunya enggak sholat, dulunya enggak mengerjakan amalan ibadah, dulunya ini itu, dulunya penyesalan yang tiada manfaatnya. Maka Ramadan ini para hadirin belum pergi dari kita, maka manfaatkan detik-detik yang tersisa ini untuk kebaikan kita. Bahkan kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hari kiamat akan datang, apabila hari kiamat datang, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan kalian ada fasilah. Fasilah itu bibit atau benih dari pohon kurma. Kata Nabi SAW, apabila kalian memegang bibit pohon kurma dan kiamat akan datang sebentar lagi, dan di sore kiamat misalnya, sementara engkau berada di waktu pagi, fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Sekiranya engkau bisa menanamnya sebelum kiamat itu datang,
maka tanam. Kiamatnya nanti sore, di waktu pagi engkau masih pegang bibit pohon korma. Sekiranya engkau bisa menanamnya, kata Nabi SAW, maka tanam. Maknanya adalah ada spare waktu, kita masih diberikan kesempatan untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hari kiamat datang sudah selesai. Waktu beramal sudah selesai, waktu taubat juga sudah ditutup ketika hari kiamat itu sudah datang. Tapi selama hari kiamat itu belum datang, masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat, masih ada kesempatan bagi kita untuk beramal soleh. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughorgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum ditenggorokkan, selama dia belum mati. Dalam riwayat yang lain, selama matahari masih terbit dari arah timurnya. Artinya kalau sudah terbit dari arah baratnya, Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba lagi. Ketika sudah datang hari kiamat, Allah nggak akan menerima taubat seorang hamba. Maka kata Nabi SAW, ketika kita memiliki di tangan kita ada bibit kurma yang bisa kita tanam, sebelum kiamat itu betul-betul datang, tanam, kerjakanlah, beramallah, cari kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan pahala di situ. Maka hadirin yang berbahagia, kita masih punya kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan dengan pelipat gandaan dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini istimewa. Ramadan ini Allah pilihkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memilih untuk mengistimewakan. Ramadan Allah istimewakan. Maka yang belum sempat untuk bersedekah di bulan Ramadan, masih ada waktu. Yang barangkali awal-awal Ramadan sampai kemarin masih sibuk dengan dunia, habiskan itu semua, selesaikan itu semua urusan dengan dunia. Kita masih ada malam, nanti malam barangkali malam 29 atau besok, kita masih ada kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Manfaatkan selagi kesempatan itu datang. Dan Nabi SAW telah memberikan teladan kepada kita semua bagaimana di 10 hari yang terakhir beliau memutus kehidupannya atau beliau memutus hubungan beliau dengan dunia. Artinya beliau betul-betul melazimi masjid untuk fokus beribadah. Sampai-sampai urusan syahwat beliau kesampingkan dulu. Syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya, itu sebagai kinayah, sebagai kiasan dari bahwasanya beliau menjauhi sementara istri-istrinya dulu. Kenapa menjauhi? Karena beliau ingin betul-betul memfokuskan kepada kehidupan akhirat. Beliau ingin memfokuskan pada ibadah dan beliau ingin betul-betul mencari malam Lailatul Qadar. Karena hadisnya beliau mengatakan taharrau Lailatul Qadar, cari malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Kita sudah berada hampir di penghujungnya ya. Malam 21 udah lewat, 22 udah lewat, 23, 25, 27, 28 udah lewat. Masih tersisa sedikit ya, alhamdulillah. Maka sebaik-baik di antara kita adalah orang yang memanfaatkan waktu yang masih ada. Suatu ketika Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala bertemu dengan seorang ajuz. Ajuz ini orang tua ya. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketemu dengan orang tua yang usianya sudah 60 tahun. Karena Fudail nanya, berapa umurnya Pak? Kata orang itu 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, idzan mundu sittina sanatan tasiru ilallah.
Kalau begitu sejak 60 tahun engkau berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, engkau akan berdiri di hadapan Allah, engkau akan ditanya, engkau akan diminta pertanggungjawaban dari semua yang telah engkau kerjakan selama 60 tahun. Kata orang itu, kalau saya ditanya, saya belum siap dengan jawabannya. Saya belum siap dengan pertanggungjawabannya. Bagaimana ini? Bagaimana solusinya? Kata Fudail bin Iyad, solusinya adalah tuhsin fima baqiya min umrik. Solusinya adalah engkau memperbaiki apa yang masih tersisa dari umurmu. Engkau sekarang umurnya 60 tahun, mungkin engkau diberikan usia 65 tahun, maka 5 tahun yang tersisa ini tuhsin fima baqiya min umrik. Engkau perbaiki di sisa yang masih tersisa ini. Karena sekiranya engkau memperbaiki di sisa usiamu, yughfar laka ma madha wa ma ta'akhkhar. Semoga Allah mengampuni apa yang terdahulu dan apa yang akan datang. Wa innaka in asa'ta fima baqi. Adapun kalau seandainya engkau sudah tahu ini adalah sisa usiamu, tapi engkau masih terus saja berbuat sayyi'ah, berbuat keburukan-keburukan, maka ukhidta bima madha, maka engkau akan diadab dari apa yang terdahulu dan dari apa yang akan datang. Maka dari apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad ini, tuhsin fima baqiya, engkau memperbaiki apa yang masih tersisa. Yuk sekali lagi, mumpung kita masih di injury time. Kayak orang main bola itu ada injury time, ada waktu yang tersisa. Pasti pemainnya akan all out. Pasti pelatih akan menginstruksikan serang, maju, apalagi dalam posisi kalah misalnya. Posisinya lagi 1-0 partai final. Apakah menyerah begitu saja? Enggak. Pelatih akan menginstruksikan, udah kalau bisa kipernya ikutan maju. Syukur-syukur dapat kornel, ikutan nyundul masuk gol 1-1 misalnya. Kenapa? Masih ada waktu yang tersisa. Nah, kita ya masih ada waktu yang tersisa mumpung kita berada di bulan Ramadan. Berikutnya para hadirin, nasihat yang terakhir barangkali. Ketika kita berada di penghujung dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu mengingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Surat Al-Baqarah 185, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dari sini menjadi renungan buat kita semua. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangannya. Makanya Ramadan itu bukan 5 hari, Ramadan itu bukan 10 hari, Ramadan bukan 15 hari, tapi Ramadan itu 1 bulan. Dan 1 bulannya kita kemungkinannya kalau enggak 29-nya 30. Maka selesaikanlah hitungannya. Kalau 29, selesaikan sampai 29. Jangan berhenti di 20. Selesaikan di hitungan yang ke-29 hari. Kalau Ramadannya 30, selesaikan 30 hari. Tapi kan sayang, kita ini seringnya melihat banyak dari kita yang ternyata di 10 hari terakhir kita sibuk dengan persiapan lebaran. Sampai-sampai lupa bahwasanya kita masih berada di bulan Ramadan. Sampai-sampai malamnya sudah tidak kita baca Quran lagi. Siangnya kita sibuk milih baju dan kue, dan seterusnya. Maka kalau yang diberikan rizki, ahsannya dari awal cari baju ya.
yang ada rezekinya. Ustaz, kalau saya menunggu THR-an, ya sudah proporsional saja. Cari kue, cari baju proporsional, jangan lupa bahwasanya dia masih ada di bulan Ramadan. Walitukmilul iddah, dan hendaknya seseorang menyempurnakan bilangannya. Walitukabbirullah, dan nanti kalau bilangan Ramadan sudah sempurna, hendaknya dia mengagungkan Allah, bertakbir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas hidayah yang sudah dia dapatkan. Karena bagaimanapun juga kita ini bisa mengerjakan rangkaian-rangkaian amalan ibadah karena kita mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang sahabat yang mulia yang bernama Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu, beliau mengajarkan satu doa kepada kita semua. Kata beliau, wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa 'indallahi saghiran. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari sifat merasa bahwasanya aku ini telah melakukan amalan-amalan yang azim, amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang banyak, amalan-amalan yang istimewa. Aku berlindung kepada Allah dari sifat seperti itu. Karena terkadang ada orang yang dia baru mengerjakan amal yang sedikit, dia ngerasanya sudah hebat, dia ngerasanya sudah besar, dia ngerasa sudah banyak pahalanya. Wa indallahi saghiran. Tapi ternyata apa yang dia lakukan itu di sisi Allah saghiran, itu ternyata berupa amalan yang kecil, atau bahkan amalan yang gak ada nilainya, atau bahkan mungkin amalan yang ketika ditimbang itu tidak lebih berat dari sayapnya seekor lalat. Maka kita berlindung kepada Allah dari sikap seperti itu, merasa sudah banyak melakukan amalan-amalan besar tapi ternyata itu enggak ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang telah kalian dapatkan. Kita bisa puasa, kita bisa baca Quran, kita bisa khatam sekali, 2 kali, 3 kali khatam bacaan Al-Quran, kita bisa bersedekah, kita bisa memberi makan berbuka untuk orang lain. Itu tidak lain tidak bukan karena Allah memberikan hidayah dan kemudahan kepada kita semua. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Sudah ketemu dengan Ramadan, sudah menyelesaikan hitungannya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan, kenapa kita di penghujung bulan Ramadan itu diperintahkan untuk menunaikan zakatul fitri? Hikmahnya adalah, para ulama mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya beliau Al-Mulakhas Fiqhi, beliau mengatakan hikmah dari kenapa seseorang itu diwajibkan untuk menunaikan zakatul fitri, hikmahnya adalah tuhratun lis-shaim, sebagai bentuk penyucian jiwa bagi orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, sebagai bentuk memberikan makan bagi orang-orang miskin, wa syukran lillahi ta'ala ala itmami Ramadan, dan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, dia sudah digenapkan ketemu dengan Ramadan. Maka ini 3 hikmah dari kenapa kita ini diwajibkan untuk menunaikan zakatul fitri. Tuhratun lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, tu'matun lil masakin, memberi makan orang-orang fakir miskin, karena zakatul fitri itu dikhususkan hanya untuk fakir miskin ya. Kita tahu kalau zakat mal itu ada 8 golongan, tapi para ulama mengkhususkan zakatul fitri, jumhur ulama mengkhususkan zakatul fitri itu hanya untuk fakir dan miskin saja. Lalu kemudian sebagai syukrullahi ta'ala ala itmami Ramadan, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala telah disempurnakan bilangan Ramadannya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah 185 di bagian penghujung ini
adalah merupakan ayat yang relate, ayat yang pas dengan keadaan kita di penghujung dari bulan Ramadan, dan tentu saja kita berharap bahwasanya nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak terkurangi pahalanya. Makanya kalau kita perhatikan bulan Ramadan itu selain bulan kita beribadah dengan amalan-amalan zahir, bulan Ramadan itu juga adalah merupakan bulan di mana kita dituntut untuk membersihkan batin kita. Ya, kita diperintahkan untuk puasa, sholat, baca Quran, itu amalan-amalan zahir yang nampak. Tapi bulan Ramadan juga kita dituntut untuk mengerjakan amalan-amalan batin. Bagaimana kita dituntut untuk menjadikan hati kita ini sebagai hati qalbun salim, hati yang selamat. Karena dari hati yang selamat ini nanti akan keluar ucapan-ucapan yang baik. Dari hati yang selamat ini akan keluar perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kalau hatinya enggak selamat, ucapan-ucapan juga mungkin enggak selamat. Perbuatan-perbuatan juga mungkin enggak selamat. Dimulai dari hati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan kita ini menjadi orang-orang yang bangkrut. Iya, bulan Ramadan kita banyak membawa pahala. Tapi Nabi mengingatkan jangan sampai pahala yang banyak itu kemudian bangkrut. Kata Nabi SAW, atadruna mal muflis, kepada para sahabat beliau bertanya, apakah kalian tahu siapa orang-orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al muflisu fina man la dinara lahu wala mata'. Kata para sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang mereka enggak punya dinar, enggak punya dirham, enggak punya uang, wala mata, juga tidak punya benda, enggak ada harta, enggak ada benda. Itu orang yang bangkrut dalam persepsi para sahabat. Dan memang orang bangkrut seperti itu dalam persepsi di dunia itu. Orang bangkrut orang yang enggak punya apa-apa, harta benda enggak dia punya. Tapi kata Nabi SAW, orang yang bangkrut itu adalah al-muflisu fina, orang yang bangkrut di hari kiamat nanti adalah orang yang datang man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat membawa pahala yang begitu banyak, dari pahala sholatnya, dari puasanya, dari sedekahnya, dari berbagai macam amalan-amalan ibadahnya, banyak sekali dia pahalanya. Tapi kata Nabi SAW, wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Tapi ternyata di balik itu semua dia mendolimi orang lain, dia menghinakan orang lain, dia memakan harta orang lain, bahkan dia menumpahkan harta orang lain. Iya, pahalanya banyak, tapi kezalimannya kepada orang lain juga banyak. Sehingga kata Rasulullah SAW, orang ini orang yang bangkrut. Kenapa? Karena pahala yang banyak yang sudah dia kumpulkan akan dia bagi-bagikan kepada orang yang dia zalimi. Kasih. Sampai ketika pahalanya udah habis, kezalimannya belum selesai, maka dosa dari orang yang dizaliminya itu akan diambil, akan diberikan kepada orang tersebut. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Oleh karena itu para hadirin, mumpung kita ada di bulan Ramadan, kita berusaha untuk menata hati kita. Kita berusaha untuk hal-hal yang terkait dengan kezaliman kita di dunia kita selesaikan sekarang. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man kanat indahu madlamatun li akhihi fi 'irdihi au fi malihi. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik berbuat zalim dalam hal hartanya, minjem uang, punya niat enggak dibalikan. Nah, itu namanya kezaliman dalam hal harta, mengambil harta orang lain. Akhi, pinjam dulu 100. Nanti ana bayar bulan depan. Bulan depan enggak dia bayar-bayar. 2 bulan dia enggak bayar-bayar.
3 bulan dia nggak bayar-bayar sampai lupa saja. Kata Nabi SAW, siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya baik dalam hal hartanya atau dalam hal kehormatannya, menghinakan, menggibahi, meledek, merendahkan, maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhul yaum, maka segeralah untuk minta dihalalkan di dunia. Mumpung kita masih di dunia, minta dihalalkan kepada saudara-saudara kita yang barangkali kita merasa ada kesalahan. Akhi, ana minta maaf. Alafu, barangkali ana punya salah sama antum. Barangkali ana berbuat kesalahan yang ana enggak sadar itu menyakiti hati antum. Alafu. Fayatahallalhu minhul yaum, maka segera minta dihalalkan. Qabla ayyatiyal yaum, sebelum nanti datang suatu hari di mana sudah enggak akan ada lagi manfaatnya, enggak ada dinar, enggak ada dirham, enggak ada. Kalau sekarang mungkin ketika kita minta maaf ya, kita bisa minta maaf sambil bawa buah, sambil bawa kue. Dan di hari kiamat sudah enggak ada lagi tuh begitu. Yang ada pahala-pahala kita akan diambil, lalu kemudian kita menjadi golongan orang-orang yang bangkrut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini barangkali para hadirin jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat di penghujung dari bulan Ramadan, dan kita berharap agar kita menjadi orang-orang yang bisa mempraktikkan nasihat-nasihat ini, lalu kemudian kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan maghfurin, dalam keadaan betul-betul sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi golongan orang-orang yang rabbani, orang-orang yang tetap di bulan Syawal kita masih bisa mengerjakan amalan-amalan ibadah, masih ada 6 hari puasa di bulan Syawal, masih ada puasa-puasa sunnah yang lainnya di bulan-bulan yang lain. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas kita berpisah dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap dari amalan-amalan kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara, semoga bermanfaat pula bagi yang mendengarkan, berkah untuk kita semua, berkah atas waktu yang sudah kita luangkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.